Bab 489. Apa kemunculanku juga sebuah kesalahan? Kemudian dia pergi ke supermarket, mengambil beberapa buah dan langsung melihat mobil Arthur Xiao begitu keluar. Melihat Arthur Xiao melambai padanya, Audrey Han berjalan mendekat. Kemudian dia masuk ke mobilnya dan pergi ke rumah sakit. Sepanjang jalan, Arthur Xiao berusaha untuk berbicara tetapi terus mengurungkan niatnya. Tetapi melihat apa yang telah dia persiapkan, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sampai ketika sampai di rumah sakit, dan Audrey Han hendak membuka pintu dan meninggalkan mobil, Arthur Xiao akhirnya memanggilnya. "Nyonya, Nona Sally." Setelah mendengar panggilannya, Audrey Han berhenti, lalu dia diam sejenak baru kemudian menoleh perlahan. "Katakanlah, aku lihat kamu sudah menahannya sepanjang jalan." Ketika dia mengatakan ini, wajah Arthur Xiao memerah dan menjilat bibirnya dengan canggung. Tetapi ketika dia memikirkan Tuan Muda Ye, dia berbicara lagi dengan cepat. "Apakah kamu masih mencintai Tuan Muda Ye?" Satu kalimat singkatnya, berhasil membuat Audrey Han tercengang. Dia memikirkan ribuan hal yang mungkin Arthur Xiao katakan pada dirinya, tapi dia tidak menyangka Arthur Xiao akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Apakah dia masih mencintainya? "Sejujurnya, Tuan Muda Ye menyuruhku tetap memanggilmu Nyonya Muda." Audrey Han tidak menjawab. "Jadi aku ingin mewakili Tuan Muda Ye untuk bertanya, apakah kamu masih mencintainya?" Suasana di sana sangat hening, sesaat begitu hening hingga tak ada suara apapun. Setelah sekian lama, Audrey Han perlahan menoleh dan menatap wajah Arthur Xiao. "Arthur." Audrey Han memanggil namanya. "Aku ingat semua yang kamu lakukan untukku dulu. Aku tahu kamu sangat melindungiku dan benar-benar menganggapku sebagai nyonya muda kedua dari keluarga Ye. Tetapi 5 tahun telah berlalu, dan aku bukan lagi nyonya muda bagimu, melainkan hanya seseorang yang asing." Perasaan Arthur Xiao dianalisis oleh Audrey Han, dan dia menundukkan kepalanya dengan canggung sejenak. "Itu sifat normal manusia, sangat normal bagimu untuk berpikir begitu, tapi kasus yang sama. Perasaanku juga sama sepertimu." Mendengar ini, Arthur Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Sekarang bagiku, Golden Ye itu orang asing. Kalau begitu kamu..." Arthur Xiao sedikit tidak menyangka, bibirnya sedikit melebar. "Maksudmu, kamu sudah tidak menyukai Tuan Muda Ye lagi?" Audrey Han menoleh dan melihat keluar jendela. Banyak hal tidak perlu begitu keras kepala lagi seiring dengan waktu. Waktu benar-benar obat termanjur. Saat itu, dia benar-benar merasa bahwa dia mungkin tidak sanggup lagi. Dia tidak menyangka bahwa 5 tahun akan berlalu dengan cepat. Dan dia, meskipun hatinya masih berdebar ketika melihatnya. Tapi seperti dulu lagi, yang bersikeras menginginkan pria itu, Audrey Han tersenyum memikirkan hal ini. "Apakah kamu berpikir bahwa hubunganku sangat kacau dengan Tuan Muda Ye-mu sekarang?" "Arthur, dia menyelamatkanku, jadi aku harus melaksanakan tanggung jawabku untuk merawatnya. Selain itu, dia juga klienku. Jangan khawatir, setelah dia sembuh dan hubungan bisnis kami selesai, aku pasti akan menjauh darinya dan menjadi orang asing mulai saat itu. Jadi, kamu tidak perlu khawatir aku akan menyakiti Tuan Muda Ye-mu lagi." Mendengar ini, Arthur Xiao akhirnya mengerti maksud Audrey Han. Dia menggigit giginya dan berkata, "Apakah kamu tahu bahwa apapun yang kamu lakukan sekarang, kamu akan menyakiti Tuan Muda Ye? Dari hari kamu muncul di hadapannya, dia sudah pasti akan tersakiti." Setelah mendengarnya, Audrey Han menatap Arthur Xiao dengan samar. "Jadi, maksudmu, apakah kemunculanku juga sebuah kesalahan?" Arthur Xiao berusaha menjawab, "Aku..." Ditatap oleh Audrey Han dengan sorot mata seperti itu, Arthur Xiao merasa bersalah, jadi dia hanya bisa memalingkan wajah dan berkata, "Aku tidak bermaksud begitu." "Lalu apa maksud kamu?" Audrey Han tersenyum, tidak ada lagi kehangatan di matanya. Sebelum Arthur Xiao dapat berbicara,
Audrey Han berkata terlebih dahulu, "Sudahlah, sebenarnya aku tahu apa yang kamu maksud. Tapi pendapatmu tidak dapat mengubah tindakanku saat ini. Apa yang baru saja aku katakan, adalah apa yang akan aku lakukan sekarang. Ketika aku selesai dengan semua ini, aku tentu saja akan memutuskan kontak dengannya. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Terima kasih banyak telah mengantarku ke sini hari ini. Aku pergi dulu." Dengan itu, Audrey Han mendorong pintu dan keluar dari mobil tanpa menunggu Arthur Xiao menjawab. Dia tidak memberi Arthur Xiao kesempatan lagi untuk berbicara dengannya. Arthur Xiao juga tidak berbicara lagi, dia hanya ingin tahu apa yang dipikirkan Audrey Han sekarang. Lagi pula, bukan hal yang baik jika kedua orang itu terus-menerus terjerat satu sama lain. Dia benar, setelah bertahun-tahun, banyak hal yang telah lama memudar. Tapi Tuan Muda Ye, kenapa dia masih begitu gigih? Dia bersikeras untuk mempertahankan pernikahan dan enggan bercerai. Dia menunggunya selama 5 tahun. Sedangkan Audrey Han, sejak awal dia telah berubah. Audrey Han pergi ke ruang rawat dengan rantang penghangat. Golden Ye mungkin sedang menunggunya, sambil memeluk beberapa bantal dan berbaring di sana. Setelah seharian Audrey Han tidak di sana, entah siapa yang memberinya kursi, yang tampaknya dibuat khusus untuknya. Bagian atasnya bisa diberi 2 atau 3 bantal, dan kemudian dia bisa berbaring dan bersandar pada bantal itu. Kursi tersebut terlihat sangat lembut. Audrey Han sangat ingin menyentuhnya. Tapi dia meletakkan termos di atas meja terlebih dahulu, lalu menatap ke Golden Ye. Mendengar suaranya, Golden Ye akhirnya mengangkat kepalanya dari bantalnya. Kondisinya terlihat lebih baik daripada siang hari, meskipun wajahnya masih pucat, tetapi matanya bersinar dan seolah ada cahaya saat menatapnya. "Kamu sudah datang." Cahaya di dasar bawah matanya mengejutkan Audrey Han. Dia mengangguk dengan lembut. "Ya, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah lebih baik?" Golden Ye tidak menjawabnya, hanya melambaikan tangannya dan memberi isyarat padanya untuk mendekat. Audrey Han tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia melambaikan tangan padanya, jadi dia berjalan mendekat. "Ada apa?" Begitu kata-kata itu diucapkan, pergelangan tangannya ditahan oleh Golden Ye, kemudian sebelum seluruh tubuhnya bereaksi, Golden Ye telah menekan bagian belakang kepalanya dan menciumnya. Audrey Han membelalakan matanya kaget dan membeku untuk waktu yang lama. Dia dicium paksa. Bibir tipis Golden Ye sangat lembut, juga sedikit dingin. Dia hanya mengecupnya kilat, seolah takut akan penolakannya. Ketika Audrey Han kembali tersadar, Golden Ye sudah kembali berbaring. "Kamu..." Audrey Han sangat marah sehingga dia menggigit bibir bawahnya dan mengangkat tangannya untuk memukulnya. Golden Ye dengan sengaja menunjukkan ekspresi sedih. "Aku adalah seorang pasien." Audrey Han benar-benar kehabisan kata-kata. "Bukankah kamu bertanya padaku apakah aku sudah lebih baik? Jika dicium olehmu, aku akan sembuh lebih cepat." Audrey Han mencibir, "Benarkah? Bagaimana jika kamu tidak usah dirawat lagi? Keluar saja dari rumah sakit dan rawat lukamu sendiri." Dia sedikit marah, tetapi Golden Ye malah menyetujuinya. "Kalau kamu bersedia menjadi perawat khususku, aku tentu saja bersedia. Jangan harap." Audrey Han meliriknya, lalu bangkit dan melangkah mundur. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka bibirnya. "Lihat, kamu yang tidak mau, bukan aku tidak ingin meninggalkan rumah sakit." Golden Ye tersenyum puas. "Bajingan ini." Audrey Han diam-diam mengutukinya di dalam hatinya, dan kemudian berbalik untuk membuka rantang penghangat. Ketika dia melihat bahwa hanya ada semangkuk bubur putih di dalamnya, dia tiba-tiba merasa bahwa itu pilihan yang tepat baginya untuk memberikan ikan kukus kepada kucing-kucing liar tadi. Bersambung.